yang tidak masuk hari ini? Semua. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tidak pimpin doa kawan-kawannya. Jangan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Dimulai. Berdoa. Ya baik, hari ini kita akan belajar salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola, yaitu shooting. Di sini kalian sudah pernah semua bermain sepak bola? Sudah. Selain shooting, apa saja sih teknik dasar dalam permainan sepak bola? Passing, kontrol, dribbling, Terus kontrol, kontrol, dribbling, dribbling, yang lain? Oke, bagus. Bagus untuk jawaban dari Febrianto. Jadi selain shooting, permainan sepak bola memiliki teknik dasar lain yang harus kalian kuasai, seperti dribbling, passing, terus heading, kontrol. Jadi hari ini kita akan lebih ke salah satu, yaitu teknik shooting. Ada yang tahu apa pengertian shooting sendiri? Suatu gerakan teknik dasar untuk mencetak gol ke gawang lawan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kapten. Bagus untuk jawabannya. Nih, jadi pengertian shooting itu sendiri adalah shooting adalah teknik menendang bola ke arah gawang yang dengan tujuan mencetak gol. Jadi selain menendang, bisa juga menggunakan kepala selain tangan, karena tangan tidak diperbolehkan dalam sepak bola. Itu pengertian dari shooting. Jadi shooting itu adalah teknik menendang bola ke arah gawang lawan, bukan ke arah gawang kita ya, arah gawang lawan dengan tujuan mencetak gol. Ayo, ayo Jordi, perhatikan Jordi. Jadi ini tujuan shooting. Shooting sendiri yang pasti untuk mencetak gol, yaitu mengakhiri serangan. Terus yang terakhir menekan pertahanan lawan. Itu tujuan dari shooting sendiri. Ada yang tahu ada berapa sih jenis-jenis shooting dalam permainan sepak bola? Maka suka shooting mencetak gol saja, Pak. Jenis-jenisnya perkenaan apa, selain menendang menggunakan kaki bagian apa, ada yang tahu? Kaki bagian dalam, Pak. Kaki bagian Ya, makanan ada kan? Ya, Ferianto. menendang dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Oke, bagus. Nah, ini jenis-jenis shooting. Jadi shooting sendiri itu terbagi ada 5 secara umum ya. Yang pertama instep shoot atau menggunakan punggung kaki. Tahu kan punggung kaki yang mana? Ya, punggung kaki. Kelebihannya itu kuat dan akurat. Jadi kalau kalian menggunakan punggung kaki itu lebih kuat dan akurat dalam melakukannya. Yang kedua yaitu inside foot shoot atau bagian dalam dari kaki. Itu akurasinya lebih tinggi ya. Yang ketiga outside foot shoot atau bagian kaki bagian luar seperti trivela untuk mengikat lawan yang digunakan. Keempat volley shoot atau menendang bola sebelum menyentuh tanah. Jadi biasanya itu bola lambung, kemudian langsung ditendang ke arah gawang. Itu yang disebut volley shoot. Yang kelima heading, menembak menggunakan kepala. Jadi selain kaki itu sendiri, heading merupakan jenis-jenis shoot juga, karena jika heading itu diarahkan ke arah gawang. Paham? Nah, ini faktor-faktor penentu keberhasilan dalam melakukan shooting untuk mencetak gol. Pertama, yang pasti teknik yang benar. Jadi kalian sendiri harus memahami langkah-langkah teknik dasar dalam melakukan shooting itu sendiri. Ketiga, kekuatan dan akurasi tendangan. Jadi
latihan sangat mempengaruhi kalian dalam dalam kalian melakukan shooting. Kemudian posisi tubuh dan bola, posisi tubuh dan bola itu sendiri sangat mempengaruhi, apalagi perkenaan kaki dengan bola ketika kalian melakukan shooting. Keempat, konsentrasi dan timing. Jadi timing itu harus pas agar perkenaan bola tepat dan arah yang kita tuju itu sesuai dengan yang kita mau. Paham? Bapak. Oke. Ini kalau ada sedikit video tutorial bagaimana cara melakukan passing dalam permainan sepak bola. Ini silakan ditonton. Ini 10 teknik shoot terbaik menendang bola. Kan? Nah, ini teknik power shoot. Ada penjelasannya semua di sini. Jadi Rendra untuk HP-nya silakan dilepas dulu dahulu. Perhatikan dulu. Nah, ini contohnya nih. Nih, tadi satu tapi nanti. Ini display. Perkenaan kakinya tuh. Contoh tendangannya. Ini tendang lock. Untuk angkat bola, kita menuju gerak. Nah, ini silakan dilihat untuk pegangan kaki. Ini menggunakan kaki bagian luar yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, ini bagian luar kaki adalah bola lembu. Ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk perkenaan bolanya. Tangan yang dilakukan. Nah, ini biasanya untuk mengecoh. Silakan kaki bagian dalam. Ini menggunakan ujung kaki juga. Nah. Ini yang ke-9. Oke, ya baik. Itu 10 cara menendang bola yang harus kamu kuasai dalam sepak bola. Itu jenis-jenis tendangan dalam sepak bola. Bisa kalian latih agar meningkatkan keterampilan kalian dalam melakukan shooting nantinya. Oke. Ya. Nah, ini Bapak ada soal. Silakan bagi 2 kelompok masing-masing 3 orang. Ini untuk
di kelompok kalian mengenai 3 soal tersebut. Pertama, bagaimana meningkatkan ketepatan syuting dalam sepak bola. Kedua, bagaimana cara meningkatkan ketepatan syuting dalam sepak bola. Ketiga, bagaimana meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi syuting dalam sepak bola. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk kalian mendiskusikan ketiga soal tersebut. Silakan. Dan apakah sudah selesai anak-anak? Ya, baik, Bapak beri waktu untuk kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan diskusi kalian mengenai 3 soal yang telah Bapak berikan. Ya, siapa? Ya, tidak, Bapak silakan. Kita telah memberikan kesempatan kami. Adapun bagaimana meningkatkan kecepatan saat melakukan dalam sepak bola. Hasil kami yang pertama yaitu fokus pada teknik dasar, yaitu melakukan latihan target menggunakan push, botol atau gawang sebagai penentu kecepatan. Kemudian menggunakan latihan keseimbangan atau kontrol tubuh. Terus pada saat melakukan latihan itu harus menggunakan repetisi itu, lakukan sampai 20-50 tembakan per sesi latihan secara konsisten. Nah, adapun soal yang kedua, bagaimana meningkatkan kekuatan bagaimana meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi syuting dalam sepak bola. Yang pertama, latihan pengambilan keputusan dalam simulasi game. Latihan menggunakan smile, fight, engage. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman taktis. Tonton ulang pertandingan dan tim lain lalu analisis keputusan baik dan buruk. Dan yang ketiga, melatih kecepatan dan awareness atau pengamatan dan kesadaran lapangan. Tapi scanning menulis belum mencoba bola. Dan yang terakhir adalah kondisi fisik dan psikologis yang diterima. Dalam kondisi kelelahan, keputusan biasanya memburuk, maka kemudian yang terjadi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, siap? Siapa duluan? Ya, oke, silakan. Saya menjawab nomor 1, Pak, yaitu bagaimana cara melatih meningkatkan kecepatan syuting dalam sepak bola. Yang pertama, caranya bisa latihan menggunakan target. Oke, baik. Yang kedua, bisa latihan dengan buka tangan, Pak. Ya, satu teman yang menjadi keeper katanya menendang. Oke, baik. Ya. Ya, ada, Pak. Tadi kalian yang kedua, ya, Berlianto. Bagaimana meningkatkan kekuatan fisik dalam sepak bola? Pertama, teknik dasar defense, dan yang salah. Oke. Kedua, latihan kekuatan otot kaki seperti squat, lunge, leg press, dan calf bicep. Ketiga, latihan tubuh shooting setelah berubah ke arah bawah. Baik. Ya, yang ketiga, Saya menjawab soal nomor 3 yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi syuting dalam sepak bola. Yang pertama itu latihan situasional dan selanjutnya itu analisis video. Yang ketiga peningkatan tinggi permainan. Yang keempat latih pengambilan keputusan cepat dan terakhir yaitu percaya diri dan insting. oke, baik. Dan itu tepuk tangan dulu untuk kita yang ini baik. Ya, jadi bagaimana meningkatkan kecepatan syuting dan sepak bola? Karena tadi yang sudah kita sudah paparkan bahwa meningkatkan kecepatan dalam syuting dan sepak bola itu dilakukan secara dilatih terus. Jadi bisa dilatih dengan
kita menggunakan shooting, ada ibaratnya atau menggunakan target. Kemudian bagaimana meningkatkan kekuatan shooting dalam sepak bola itu biasanya melatih kekuatan otot. Jadi kita melatih kekuatan otot, teknik, kemudian melatih awalannya seperti itu. Untuk bagaimana meningkatkan kemampuan keputusan, kita biasanya dilatih dengan situasi seperti permainan agar seorang pemain tersebut terbiasa dengan apapun situasi kondisi dalam permainan sepak bola. Oke, sekarang Bapak ada kuis nih. Jadi Bapak ada pertanyaan, benar atau salah, kalian hanya cukup menjawab. Jika menjawab benar, kalian angkat tangan kanan. Kemudian jika salah, kalian angkat tangan kiri. Paham? Untuk permainannya sendiri, ketika menjawab salah, langsung berdiri ke samping, tinggal geser aja. Jadi ketika salah, dari yang kanan ke samping kiri. Jadi yang ke samping kiri, jika salah nanti geser aja langsung. Coba ya. Benar atau salah, shooting adalah teknik dasar untuk mengoper bola jarak pendek. Ya, Pak Hendra, benar atau salah? Benar. Angkat tangan ketika benar itu tangan kanan, ketika salah itu tangan kiri. Oke, jadi yang menjawab salah itu benar. Jadi shooting dalam teknik dasar untuk mengoper bola jarak pendek itu salah. Yang benar itu pasti. Oke, yang kedua, tujuan utama shooting adalah mencetak gol ke gawang lawan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, benar. Jadi memang tujuan utama dalam melakukan shooting yaitu mencetak gol. Ketiga, kekuatan dan akurasi sangat penting dalam melakukan shooting. 1, 2, 3. Yang menjawab salah silakan ke kiri. Jadi kekuatan dan akurasi sangat penting dalam melakukan shooting. Itu benar. Keempat, shooting hanya dilakukan dengan kaki bagian dalam. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Yang menjawab salah silakan, yang menjawab benar silakan. Ya, ini soal terakhir. Pemain boleh melakukan shooting menggunakan kaki bagian luar. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, yang menjadi silakan. Jadi yang pemain boleh menggunakan kaki bagian dalam yaitu benar. Jadi tadi sudah kita jelaskan untuk shooting itu bisa menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Nah, oke, itu saja soal dari Bapak. Nah, kita yang salah tadi tidak ada hukuman. Langsung masuk lagi. Yuk. Nah, baiklah, kita telah di pertemuan hari ini kita telah mempelajari materi tentang shooting dalam permainan sepak bola. Jadi itu konten dari shooting sendiri yaitu bertujuan untuk mencetak gol kecuali menggunakan tangan. Kemudian